Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Mohon maaf saya agak telat uploadnya karena ada sedikit problem. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan untuk membahas anime dengan MC yang sangat overpower. Dan seperti biasa, mari ikut. Mari kita gaskuy. Akhirnya Takato dan Naura sudah dekat dengan kota di mana semua teman mereka berada. Naura bertanya, mengapa Takato tidak mengasah skill? Takato pun menjawab, untuk apa latihan? Aku mah tinggal bilang mati saja, mereka tak akan bisa apa-apa. Hehehe. Naura pun terkejut setelah melihat ke belakang yang sudah banyak sekali bangkai hewan di sana. Mereka pun mulai memasuki kota dan tempat pertama yang dituju adalah hotel yang direkomendasikan oleh Celestina. Pada saat mereka masuk, ada temannya yang bernama Tachibana bersama para budaknya. Tachibana meminta Naura untuk menjadi selirnya, namun Naura menolaknya. Tachibana memiliki gelar dominator, di mana gelar tersebut adalah salah satu gelar terkuat. Makanya dia agak sedikit songong. Dia tak perlu berlatih. Otori memberitahunya untuk membeli budak dan biarkan mereka yang bertarung. Maka Tachibana yang seorang dominator, XP-nya akan bertambah dengan sendirinya sesuai dengan kinerja budaknya tersebut. Di samping itu, Lain sedang berhadapan dengan agresor kegelapan. Dia mencoba berbagai cara untuk menghancurkannya, namun tak ada yang bisa. Sedangkan anak buahnya sudah dikerahkan ke kota, di mana Takato dan Naura berada. Moko-Moko menyadari akan kedatangan seseorang yang sedang mengamati mereka. Naura pun berniat menelpon Takato yang sedang tidur untuk memeriksa keluar. Saat terbangun, Takato pun menuju ke arah kamar Naura. Namun dia menyadari ada seseorang di sana yang ingin menyelakai Naura. Maka dari itu dirinya pun langsung menghabisinya tanpa ada suara sedikit pun. Tachibana baru sadar kalau salah satu budaknya sudah terputus koneksinya. Dirinya sendiri sedang melawan monster di labirin bawah tanah. Mereka sadar ada yang aneh dari rekannya itu, padahal dia seseorang assassin yang seharusnya sulit untuk membunuhnya. Kemudian lagi-lagi budak dari Tachibana ingin melawan mereka. Namun seperti yang kita tahu, kalau Takato bisa membunuh apapun jika dia mau. Sehingga budak pengguna sihir es ini tak berdaya lagi. Namun, ternyata ada orang lain di sana yang mengendalikan boneka, sehingga Takato langsung membunuh pengguna es tersebut, lalu menghabisi semua boneka dan pergi ke lokasi pengendalinya. Yang ternyata budak yang masih kecil. Mereka pun membiarkannya. Namun setelah menuruni tangga, ada banyak sekali cucunguk alias kecoa terbang. Jelas itu yang mengendalikannya adalah si Tachibana. Budaknya memperingati Tachibana untuk mundur, namun dia malah menyerang mereka. Maka dari itu, Takato melacak pengendali kecoa tersebut lalu membuatnya modal. Namun kecoa itu masih tetap hidup, tapi sudah tidak dikendalikan lagi. Sehingga mereka segera kabur dari sana. Sementara itu, hanya tinggal 2 budak lagi saja. Lalu mereka memutuskan untuk berpisah. Di saat keluar, yang tadinya hutan sekarang sudah rata menjadi pasir akibat agresor kegelapan yang lewat di sana.
Lalu Lain menghipnotisnya dan menggigitnya untuk dijadikan vampir. Lain sangat ingin mengetahui apakah Takato bisa membunuhnya karena dia sudah hidup abadi selama ini. Di samping itu, kota sudah dipenuhi banyak sekali dengan zombie. Masayuki sebagai pemimpin pasukan zombie meminta Ryuta untuk meminjamkan kunci keamanan kota. Lalu dia mengumumkan kepada semua orang untuk mencari Takato dan Naura. Mau hidup atau mati, mereka harus membawanya ke hadapan Masayuki. Jika tidak, maka zombie di kota itu akan kembali bergerak. Sementara itu, Takato menyimpulkan kalau mereka mencarinya karena sudah membunuh Sage semalam. Lalu mereka ditemukan oleh 3 orang yang ingin menyerang, sehingga dia langsung menghabisinya dan kedua orang lain kabur begitu saja. Takato berinisiatif untuk bernegosiasi dengan Masayuki dan dia pun pergi untuk mendatanginya. Dia meminta melepaskan pelindung kota untuk mereka bisa pergi dari sana. Dia bilang jika Masayuki menurutinya, maka Takato tidak akan membunuhnya. Jelas itu membuat Masayuki kesal, dan dia pun memerintahkan anak buah abadinya untuk menyerang. Disangka Takato tidak bisa membunuh yang sudah mati, ternyata semua anak buahnya habis terbantai. Sehingga dia pun tak percaya semua itu dan mulai berubah menjadi Dracula. Akan tetapi Takato langsung membunuhnya. Kemudian dia meminta Ryota untuk mengabulkan permintaannya tadi. Namun Mokomoko memberitahu kalau ada sesuatu yang aneh di sana, yakni semua orang telah dikendalikan oleh Lain untuk menyerang mereka. Sebenarnya Takato bisa saja langsung menghabisi mereka semua, namun dia tak tega karena Ryota pasti tak sanggup melihat rakyatnya tewas tepat di hadapannya. Eupemia menyarankan agar Lain tak berurusan dengan Takato, namun Lain tak bisa lari begitu saja. Agresor kegelapan pun mulai mendekati kota, sehingga Lain melancarkan rencana keduanya, yakni membuat bayangan untuk menyerang mereka di saat Takato menghabisi agresor itu. Semua yang dilewati agresor itu berubah menjadi pasir. Maka dari itu Naura meminta Takato untuk melakukan sesuatu dengan agresor itu, dan dia pun berhasil menghilangkannya. Akan tetapi ya, serangan dari langit menghujani mereka. Dengan ketajaman mata Naura, dia melihat seseorang pakai gaun merah yang jatuh dari langit. Sadar kalau itu Lain, Takato berkata kalau dia hanya bisa melakukan sesuatu terhadap Lain jika dia diincar secara langsung. Karena Ryota adalah seorang mayor, dirinya pun bisa melihat kota dari atas dan bisa memprediksi serangan yang akan dilayangkan Lain. Maka dari itu, dia akan memindahkan Takato ke lokasi yang akan menjadi serangan Lain dengan teleportasinya. Dan benar saja, salah satu bayangan Lain menuju ke sana, sehingga Takato segera menyerangnya, dan Mokomoko melindungi mereka dari serangan itu dengan alat yang diberikan agresor robot. Semua bayangannya pun berjatuhan dan...
Lain pun terbunuh olehnya. Sungguh sangat OP sekali orang ini. Di samping itu, seorang gadis baru bangkit dari peti, dan dia adalah replika yang dibuat oleh Lain. Ryota memberikan mereka mobil untuk menuju ke teman-temannya. ありがとうって言われましても賢者なんか反応してよ一人ではしゃいでるなーに我が弾道らしき数空術をはいはい頑張りますよ Teman sekelas mereka yang bernama Ryoko, seorang samurai, berhasil mengalahkan satu monster. Namun ketika dia kembali ke tenda, dia memergoki Carol yang sedang memegang ponselnya. Dia berkata kalau dia sengaja mengambil ponselnya untuk melihat keberadaan Takato. Di dunia asli, dia adalah seorang ninja Amerika, dan selama ini dia selalu mengawasi Takato melalui monitor. Namun, karena mereka pindah ke dunia isekai, maka pelacaknya tak berfungsi. Lalu ada pemberitahuan jika gerbang pertama telah terbuka. Apakah yang akan terjadi? Dan siapa sebenarnya Takato ini? Mengapa dia di dunia asal pun harus diawasi? Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.